Awal-awal kenapa aku belajar bahasa Indonesia tuh lumayan bosenin sih alasannya menurut aku tuh. Karena di sekolah aku dan di sekolah aku doang ya, selama kelas 5 sama 6 SD wajib belajar bahasa Indonesia. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu bakalan video reaction guys. Dan ini merupakan salah satu hal untuk kita bincangkan, diskusi, memberikan pendapat. Dan yang paling penting guys adalah memberikan komentar yang jujur aja guys. Oke guys, dan pada kali ini juga kita melihat ada boleh yang saya lihat ini dia mengatakan sesuatu hal, yaitu dia nggak pernah ke Indonesia guys, tetapi kayaknya fasih dan selancar berbicara bahasa Indonesia, kayaknya macam seperti orang lokal tempatan dari negara Indonesia guys. Jadi seperti apakah, jadi bagaimana dia mampu coba untuk menyampaikan dan dari manakah dia belajar bahasa Indonesia menjadikan dirinya tuh fasih dalam menyampaikan bicara bahasa Indonesia guys. Ini adalah satu benda yang sangat-sangat kita penasaran guys dengan judulnya, yaitu klarifikasi aku nggak pernah tinggal di Indonesia. Itu merupakan judulnya guys, dan ini adalah dari channel, yaitu channel Masak-Masak dengan Nick. Guys, jadi guys seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Sila subscribe guys. Jadi guys, seperti apakah cerita mengenai tentang video pada kali ini guys? Yuk kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Oh, kenapa aku bisa bahasa Indonesia? Aku nggak pernah kuliah atau tinggal di Indonesia. Semuanya, selamat kembali ke channel Masak-Masak dengan Nick. Jadi hari ini sekali lagi ini nggak gitu berhubungan dengan kayak masak-masak, tapi iya karena aku kan berbahasa Indonesia di channel ini, sering banget ada yang komen dan nanya kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Dan juga sebentar guys ya. Kalau kita dengar apa yang dia bicarakan dalam bahasa Indonesia guys, wow, Indonesia banget guys. Dia punya tutur kata tuh guys ya, satu persatu Indonesia, bahasa Indonesia tuh guys. Wah, saya rasa terharu lah guys ya, bikin bangga nih guys, bikin bangga. Siap, kita lanjutin guys. juga aku sebenarnya pernah jawab dikit-dikit di beberapa video, misalkan di Q&A kayaknya pernah dijelasin dikit, dan di sini situ sebenarnya ada klip-klip gitu kenapa aku bisa bahasa Indonesia, tapi di YouTube sendiri aku nggak pernah jelasin bener-bener secara detail kenapa aku bisa. Pertama-tama aku mau tekenin, aku nggak pernah tinggal di Indonesia seumur hidup. Paling lama aku di Indonesia cuma berapa lama tuh? 4 Apa guys? Memang nggak pernah tinggal di Indonesia guys? minggu deh kayaknya, atau 3 minggu, kurang lebih sebulan, paling lama 1 bulan. Dan nanti aku bakal ceritain lebih detail kenapa aku di Indonesia sama 1 bulan. Tapi iya, aku nggak pernah tinggal di Indonesia. Itu semuanya aku belajar di Australia, sekolahnya di Australia, dan semua yang aku bakal cerita ini 100% di Australia. Jadi aku mau tekenin itu dulu ya. Jadi awal-awal kenapa aku belajar bahasa Indonesia tuh lumayan bosenin sih alasannya menurut aku tuh. Karena di sekolah aku dan di sekolah aku doang ya, selama kelas 5 sama 6 SD wajib belajar bahasa Indonesia. Gak ada pilihan bahasa lain. Selama 2 tahun itu kita harus belajar bahasa Indonesia. Nah, mungkin pada pernah lihat si Chris Hemsworth bilang, bagaimana cuaca hari ini gitu-gitu. Iya, karena dia di sekolah yang mirip dengan sekolah aku di daerah dia. Bahasa Indonesia itu umum nggak? Nggak sama sekali. Sama sekali nggak umum. Jadi kalau di New South Wales itu provinsi aku ya, atau bagian negara atau mau bilangnya apa, tapi provinsi ya kita sebutnya. Itu sebenarnya dikit, bahasa lain lebih diutamain, kayak bahasa Mandarin, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, kadang Jerman sama Jepang. Jadi Indonesia tuh nggak gitu umum. Khususnya di Sydney Timur. Aku tinggalnya di Sydney Timur kan, aku sekolahnya di Sydney Timur. Dari semua sekolah di Sydney Timur kayaknya paling 2 sekolah yang ada belajar bahasa Indonesia. Aku nggak tahu, kurang hafal, tapi ya kurang lebih segitu. Jadi selama 2 tahun itu kita belajar yang bener-bener basic banget ya, kayak selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore. Kayak topik itu aja kita perlu kurang lebih kayak 2-3 minggu buat belajarnya, karena buat orang bule tuh nggak ada konsep kayak
pagi yang menjadi siang terus tiba-tiba ada sore. Kita kan ada pagi, siang, malam gitu. Konsep sore tuh secara bilang selamat sore gitu atau selamat siang tuh nggak ada. Jadi itu lumayan fokus ke pelajaran itu. Kita juga nanya jam berapa, tapi jarang bisa respon juga kalau bilang, oh jam berapa sekarang, kayak gitu. Nggak ada yang bisa jawab karena kita baru belajar itu ngapain jam berapa gitu, sampai jam berapa itu ngapain nomor keberapa gitu, sampai 10 gitu, 100 bla bla bla. Jadi dari situ kita juga lanjut belajar apa kabar, baik-baik saja, iya bu, iya ini, iya itu, kakak, adik, gitu-gitu. Bener-bener basic banget dan kita cuma belajar sama 1 jam per minggu. Jadi itu nggak secara bener-bener fokus. Ada beberapa sekolah, ada satu SD di New South Wales Utara tuh yang beneran sekolah bilingual. Mereka bener-bener utamain kayak pelajaran bahasa Indonesia, dan juga di provinsi-provinsi yang lain mungkin ada, tapi masih sedikit. Jadi itu bukan sesuatu yang umum. Karena Chris Hemsworth bisa, kebetulan dia juga di sekolah yang ada pelajaran bahasa Indonesia. Jadi mohon jangan pikir itu sesuatu yang umum di sini, karena aku pernah lihat beberapa orang komen di Instagramnya aku bilang, ya wajar lah di bisa bahasa Indonesia karena itu umum di Australia semuanya belajar. Sama sekali enggak, itu bukan sesuatu yang umum. Kalaupun datang ke sini dan mau berbahasa Indonesia itu lebih mungkin dengan kayak orang Indonesia yang tinggal di sini, kayak itu lebih umum. Tapi orang yang belajar bahasa Indonesia itu sangat sedikit. Nah, abis kelas 5 sama 6 SD, di sini kan konsep SMP, SMA nggak ada. Kita langsung lanjut ke high school, yaitu kelas 7 sampai 12. Itu kalau di New South Wales ya. Waktu masuk ke kelas 1 SMP, aku bakal pakai istilah Indonesia biar gampang ingatnya. Waktu masuk ke kelas 1 SMP itu, karena itu masih satu sekolah, kita ada pilihan buat lanjut belajar bahasa Indonesia atau ganti dan masuk ke kelas bahasa Perancis. Aku sih nggak tertarik sedikit pun buat belajar bahasa Perancis, dan karena kurikulum kayak New South Wales, provinsi aku tuh wajib belajar bahasa asing sampai tahun keberapa tuh, sampai tahun kelas berapa ya? Kelas 10 semuanya harus belajar, minimum dapat basic pengetahuan tentang belajar bahasa asing gitu. Itu aku pilih bahasa Indonesia karena ya lebih kayak udah belajar 2 tahun terus mikir kayak masa mulai dari nol, terus kayak lebih karena kayak males pindah ke kelas baru. Gitu awal-awal gitu nggak kayak bahasa Indonesia, tapi kayak iya, daripada harus mulai dari nol lagi, udah kan ada dasarnya gitu, jadi mending lanjut aja. Dan juga gurunya seru, Pak Nyoman. Aku dulu belajarnya sama orang Bali. Waktu SD sama Bu Dewi sama Bu Heidi. Heidi tuh bule. Kalau Bu Dewi tuh orang Indo, orang Jakarta kalau nggak salah. Terus waktu SMP sampai lulus sama Pak Nyoman, dia orang Bali. Jarang sekali di New South Wales atau di Australia pun guru bahasa Indonesia tuh bener-bener orang Indonesia. Biasa bule yang belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya lancar nggak? Aku nggak lagi ngejudge, tapi nggak sampai bener-bener bisa ngomong. Mereka ada kayak syarat-syarat tertentu, mereka ada kayak tingkat kelancaran tertentu yang mereka harus mencapai, baru dari situ mereka boleh ngajar. Jadi nggak sampai kayak ada tes yang harus bener-bener kayak native speaker, asal mereka udah ngerti kayak konteks atau kayak mereka ngerti kayak isi textbook gitu, mereka boleh ngajar gitu. Mereka bisa ngomong, mereka bisa ke Indo, bisa kayak belanja gitu-gitu, tapi nggak ada kayak ya harus lulus tesnya aja gitu biar bisa masuk. Mereka pada bisa, aku nggak bisa, bilang nggak bisa, tapi kayak sampai dalam kayak bener-bener lancar kayak gitu belum semuanya. Ada yang bisa nggak? Ya iyalah ada, tapi nggak sampai semuanya. Jadi gitu. Jadi aku lanjut sampai kelas 10, nggak gitu niat, cuma karena wajib. Tiba-tiba entah kenapa kita juga waktu kelas 10 kita dikasih pilihan buat lanjut lagi dari kelas 10 sampai lulus SMA buat kayak ujian terakhir tuh. Kalau di sini tuh namanya HSC kan, kayak EBTANAS-nya gitu loh. Waktu itu aku pilih buat lanjut ambil bahasa Indonesia karena entah kenapa waktu udah mau lulus tuh tiba-tiba ada niatnya gitu loh. Dan aku kayak aku udah belajar, aku juga mau kayak dapat nilai yang lumayan bagus waktu lulus. Siapa yang nggak mau nilai yang bagus? Terus bener-bener mau fokus belajar bahasa asing. Dan juga budaya asing. Menurut aku budaya yang bener-bener kayak tradisional udah ada dari zaman dulu tuh menarik banget, karena di sini di Australia tuh budaya tuh semua fresh, kayak semuanya baru pindah ke Australia terus mau mulai hidupnya lagi apa gimana gitu, ceritanya panjang lebar. Tapi di Indonesia tuh kayak ada banyak bahasa daerah, ada banyak budaya gitu, buat aku bener-bener menarik banget. Jadi aku lanjut belajar dari situ. Aku mikir aku malas banget cuma belajar yang bahasa bakunya doang, bener-bener aku malas banget. Kayak aku seneng aku dapat skill kayak belajar yang baku, aku bisa jadi translator profesional kalau mau, aku bisa baca undang-undang secara esai gitu-gitu semua bisa. Jadi bukan masalah aku nggak bisa bahasa baku ya, tapi kayak aku mikir kalau aku ke Indonesia terus mau ngobrol sama orang lokalnya, masa iya aku harus pakai kayak
apa yang Anda sedang lakukan? Kayak gitu, kayak nggak ada orang yang bener-bener ngomong kayak gitu. Dan aku udah mulai Iya, dapat iya. exposure ke orang lokal Indonesia, dan bahasa yang kita diajarin tuh kurang sehari-hari. Jadi dari situ, meskipun dikit-dikit diajarinnya, tapi itu bener-bener cuma buat tambahan kelas aja. Abis dari situ kita harus baku karena tujuannya belajar bahasa Indonesia waktu sekolah tuh supaya dapat kerjaan di kayak PT gede. Kalau kerja di company gede itu kan harus ada skill yang resmi. Kalau mau kerja Iya, iya. diplomat, kalau mau jadi Betul. pejabat, kalau mau gitu-gitu, pasti yang baik dan benar tuh penting. Dan buat semua bahasa tuh yang paling penting tuh kalau belajar bahasa tuh yang baik dan benar dulu, baru dari situ tuh belajar yang lebih sehari-hari. Tapi waktu udah kelas berapa tuh udah gatel, aku udah pengen banget bisa ngobrol sama orang lokal di Indonesia. Jadi aku cari guru les. Sebenarnya gara-gara dia aku bisa ngomong kayak gini. Namanya Nelly. Oh, Waktu sama Nelly itu dia orang PIK, dia dari Jakarta Utara, dia kuliah di sini di Sydney. Jadi sekali lagi selama semua itu yang baru aku jelasin tuh aku belum pernah ke Indonesia. Sekali doang sama nyokap, tapi itu cuma selama berapa lama doang, cuma 5 hari karena dia lagi kerja. Selain itu bener-bener nggak ada exposure, nggak ada ngobrol dengan orang Indonesia, itu semua nggak ada. Ketemu nggak sama ada. Nelly, baru aku mulai masuk ke dunia orang Indo. Jadi aku Wow. masih lanjut belajar di sekolah, tapi ketemu sama Nelly karena aku pengen bisa ngobrol. Dari situ aku juga ketemu ada itu apa namanya website buat language exchange namanya Live Mocha dulu kan. Di situ aku kenal sama Karina. Dia sebenarnya language exchange partnernya aku dulu. Jadi kita ngobrol-ngobrol, dia juga ajarin aku yang sehari-hari. Jadi aku belajar sama Nelly sama 2 jam setiap minggu, belajar yang gaul gitu ala Jakarta. Terus habis itu aku pulang, aku chat sama Karina. Dan ada beberapa orang lagi, aku masih ada beberapa temen deket banget dari waktu itu ya, sampai nikah sama salah satunya. Tapi maksudnya beberapa teman paling deketnya aku tuh sebenarnya dulu language exchange. Dan dari situ benar-benar membiasakan diri pakai bahasa Indonesia. Jadi aku lulus SMA, aku juara 1 buat pelajaran bahasa Indonesia di sekolahnya aku. Wow. Dan Juara. ya, fokusnya secara baku dan yang sehari-hari kayak gitu. Jadi lanjut dikit tentang kenapa kayak si Nelly itu pentingnya. Sebenarnya dari dulu tuh kayak waktu belajar sama si Nelly ya, dia bener-bener kenalin ke dunia kayak anak Jakarta di Sydney. Aku juga kayak awal-awal kan bener-bener cuma kayak dilesin doang sama dia. Lanjut dari situ lama-lama kan jadi temenan. Sampai sekarang ini itu kan mulai belajar sama dia tahun berapa ya? 2009 waktu masih sekolah. Abis itu sampai sekarang masih dekat, dia teman baiknya aku. Jadi selama sekolah tuh sampai lulus SMA kita belajar, dan juga lama-lama karena kita nyambung, aku ke ulang tahunnya dia, mulai kenal sama teman-temannya dan bener-bener dikenalin ke dunia Indo. Jadi aku mulai kenal sama orang Indonesia di situ. Nah, sampai kayak dia ke nikahan aku ke nikahan dia, kita bener-bener deket banget sekarang aku sama Nelly, kayak teman baik. Tapi gara-gara dia tuh bener-bener bisa ngomong, dia juga ngomongnya luar biasa cepet banget ya, anak Jakarta. Dan aku dapat kayak Jakartanya gitu dari dia awal-awal. Dan juga karena chat sama Karina setiap hari. Jadi kita kenal Setiap hari? awal-awalnya tahun 2009 gara-gara website yang tadi aku baru bilang. Lanjut dari situ, kali pertama ketemu sama Karina kan di Hong Kong. Itu masih temenan. Aku lagi jalan-jalan di Hong Kong, dia kuliahnya di China. Kita ketemu pakai bahasa Indonesia. Selama 10 tahun ini aku udah kenal sama Karina. Jadi gara-gara dia tuh ya, 10 tahun sama sekali nggak ada pakai bahasa Inggris sama Karina. Dia 100% nggak mau pakai bahasa Inggris sama aku. Nggak tahu kenapa. Dan dia juga bisa bahasa Inggris, nggak kayak dia nggak bisa, tapi sama aku tuh dia nggak mau. Jadi ya 10 tahun sama dia, dan juga gara-gara Nelly. Jadi gara-gara 2 orang itu ya. Balik lagi ke waktu kuliah ya. Waktu aku masuk ke kampus tuh, karena aku udah lumayan bisa ngomong bahasa Indonesia kayak gini. Kan itu baru kenal sama Nelly sama Karina selama 2 tahun ya. Gara-gara udah bisa ngomong sama mereka, waktu masuk ke kampus tuh ya, aku S1 Bachelor of Arts, terus majornya aku Indonesian Studies. Jadi aku lanjut belajar yang baku, karena aku bener-bener mau mantepin banget yang baku buat entah Belajar kenapa nanti baku. mau kerja atau apapun itu juga bisa lebih ngerti sama budaya. Dan itu pelajaran bahasa Indonesia kalau kuliah di sini tuh itu bukan sastra ya. Jadi aku nggak ambil sastra Indonesia, tapi lebih ke politik sejarah Indonesia. Itu lebih ke politik sejarah Indonesia, apalagi ya, Banyak. kayak bener-bener fokus ke begituan. Nah, tadi ada orang yang nanya kalau kita belajar yang bahasa gaul kalau lagi sekolah. Kalau dari SD sampai SMA nggak ada pelajaran yang gaul. Beberapa kata diajarin, tapi ya nggak gitu. Terus waktu aku mulai kuliah, ada beberapa kelas yang ajarin yang gaul, tapi menurut aku masih kurang gaul. Jadi bener-bener Masih kurang gaul. pengetahuan tentang bahasa gaul atau bahasa sehari-hari itu sangat-sangat rendah. Nggak ada yang tahu apa-apa. Sampai aku sebel, dan zaman dulu, dan ini nggak lagi promo ya, karena ini buku udah kayak 7 tahun lalu keluar, tapi aku tulis buku ini aku sama Karina zaman dulu waktu aku sekolah tuh, aku bener-bener mau bule tuh kalau belajar bahasa Indonesia tuh
bisa yang sehari-hari juga dan tahu trik-trik buat kayak bikin bahasa baku tuh jadi bahasa sehari-hari. Meskipun nggak dipakai si Indonesia, di setiap kota di Indonesia pasti ada orang Jakarta atau pasti bakal kenal atau nonton di TV atau apapun itu. Jadi ini aku bikin buku ini ada kayak kamus kecilnya gitu, atau kalau misalkan kayak gimana ya? Kelihatan nggak? Jadi ada table-table gitu loh. Jadi kalau kayak formalnya kayak tidak ada murid yang konsentrasi mendengarkan penjelasan Pak Guru. Terus kita mau jelasin ke mereka kalau secara sehari-hari itu mereka ngomong nggak ada murid yang konsentrasi ngedengerin penjelasan Pak Guru. Kayak dua kata itu doang. Kalau kita cuma belajar yang baku aja, mereka nggak bakal ngerti. Mendengarkan sama ngedengerin sesuatu tuh kayak beda total. Jadi aku saking kayak pusing sama begituan, kita terbitin buku ini. Jadi ini sama Gramedia yang nggak tahu masih ada di Belajar bahasa gaul. Oh, oke guys. toko nggak ya, ada di Amazon kalau mau, atau kalau mau DM ini juga ada stoknya di aku. Tapi ya, aku bener-bener salah satu fokus utamanya aku sebelum aku mulai masak-masak gitu adalah bahasa. Aku pecinta bahasa dalam aspek apapun, bahasa. Pencinta bahasa. Dan menurut aku tuh yang gaul tuh sangat penting, karena untuk bergaul harus bisa yang gaul atau sehari-hari. Jadi ya, makanya tulis buku ini. Isinya apa lagi ya? Bedanya suka apa demen, ngapain. Kata ngapain tuh kagak diajarin loh. Jadi ketemu sama orang kayak Anda sedang melakukan apa itu bener-bener diajarin loh. Terus ketemu sama orang Indo semuanya kayak ngomong apa sih lu? Itu kan apa? Ngomong apa? Bicara apa? Kayak nggak ngerti. Jadi begitu. Jadi dari perspektif bahasa tuh aku bener-bener hobi, ya itu penting buat aku. Betul. Nah, waktu kuliah juga. Jadi kita bikin buku itu waktu kuliah. Terus abis itu aku lanjut ngapain ya? Oh, semua teman aku di kampus orang Indo. Banyak kan orang Medan sih sama beberapa Jakarta. Karena waktu lagi duduk di kelas ya, aku dengar mereka lagi ngomong Indo, terus aku langsung ngomong aja kayak gini. Terus ya, tiba-tiba di kampus ya, meskipun major aku Indonesian Studies, aku juga belajar bahasa Mandarin sama beberapa bahasa lain sama Asian Studies. Aku double major Indonesian Studies sama Asian Studies. Di setiap kelas ada orang Indonesia dan aku sehari-hari di kampus sama teman-teman pakai bahasa Indonesia aja. Itu cukup aneh, tapi kayak 90% dari pergaulan aku di kampus tuh dengan orang Indonesia, dan juga kita cuma pakai bahasa Indonesia aja. Jadi dari tahun 2009 semenjak kenal sama Karina, sama Nelly, dan juga selama kayak kuliahnya aku cuma pakai bahasa Indonesia aja. Makanya bisa jadi kayak gini sehari. Maka dengan itu guys, apabila dia belajar dengan Nelly, Katrina dan sebagainya, jadi nggak pernah bercerita dalam apa itu ngobrol dalam bahasa Inggris. Tapi bila sehari-hari berbicara bahasa Indonesia, ya pastilah lancar seperti apa yang boleh ini dari Australia ini, dia mampu lancar berbahasa Indonesia guys. Wow. Hari-hari sekarang sama Zoe sama Karina semuanya semua pakai bahasa Indonesia. Kalau kerja ya pakai bahasa Inggris, sama dengan keluarganya aku pakai bahasa Inggris karena mereka emang nggak bisa bahasa Indonesia. Tapi selain itu secara temen aku rata-rata orang Indonesia semua. Tapi aku nggak pernah tinggal di Indo. Jalan-jalan pernah. Aku bener-bener udah keliling beberapa kota di Sumatera, Jawa, bentar lagi mau, Papua udah pernah. Dan bener-bener kayak uniknya kayak budaya di Indonesia tuh yang bikin aku bener-bener tertarik. Mungkin ada yang penasaran kenapa kalau larinya ke masak-masak ya, dan oke, itu nggak ada hubungan dengan bahasa Indonesianya aku. Tapi masak-masak tuh sebenarnya sebelum kuliah aku pengen jadi koki. Tapi ya ada stigma di sini yang orang harus S1 dulu, harus berpendidikan, harus apalah bla 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 bla. Jadi aku S1, S2 dulu baru aku lebih fokus ke makanan. Makanya dengan itu aku juga terbitin buku kayak gini kan. Ini buku masak pertamanya aku tentang jajan pasar. Jadi Masak bareng Nick, aneka jajanan pasar klasik dan variannya. Sebenarnya aku udah ada 2 buku. Yang pertama tentang bahasa, karena bener-bener kayak aku baru jelasin tadi, bahasa tuh kayak bener-bener buat aku tuh yang sangat penting. Dan juga perbedaan bahasa di Indonesia sendiri. Suka ada yang komen di foto atau apalah gitu bilang, bang harusnya ngomongnya kayak gini. Terus aku bukan lagi sotoy apa gimana gitu. Kalau salah ya aku paling cepet terima. Tapi orang Indonesia tuh juga harus sering terima kalau misalkan tiap daerah itu berbeda. Jadi aku belajar sama orang Bali dan juga ada banyak temen dari Medan. Pengucapan kayak pelafalan tuh dari yang 2 kota itu udah beda banget. Terus tiba-tiba ketemu sama orang Jakarta.
pemakaian kata, istilah yang dipakai. Misalkan mau pakai kata siap, Berbeda-beda. kalau di Medan tuh baru siap makan tuh berarti udah makan. Tapi buat Karina tuh karena dia orang Jakarta berarti baru mau makan. Jadi sebelum ngejudge atau ngehakimi orang kayak pakai bahasa Indonesia tuh kayak gimana, lihat dulu background mereka orang apa, lihat dulu mereka dari mana, dan kayak bener-bener sangat banyak variasi di dalam bahasa Indonesia yang bikin aku seneng banget, dan itu juga di buku ini. Dan juga kenapa aku nggak belajar bahasa Jawa, karena suka dia bilang, oh lebih mantap kalau bisa bahasa Jawa. Aku nggak ada exposure ke orang Jawa dari dulu, makanya aku lebih banyak teman Sumatera. Kalau bahasa Hokkien ya tampok ya Allah, itu masih ngerti dikit-dikit. Kalau bahasa Hokkien Medan, kalau bahasa Bengkulu ngerti, lah. ngomongnya rada kurang karena udah lama enggak. Bahasa Palembang kalau baca lumayan ngerti. Jadi yang Sumatera gitu lebih ngerti. Bahasa Bali enggak itu. Karena bahasa Palembang sama Bengkulu tuh bahasa Melayu gitu, masih campur sama Indo kan, jadi lumayan nangkep. Samanya Mandarin. Jadi itulah kenapa nggak mau, kayak bukan masalah nggak mau pakai bahasa Jawa, dikit-dikit udah ngerti, tapi kayak nggak ada temen Jawa, udah sesimpel itu aja. Dan kalaupun ada temen Jawa, mereka juga Jawa Jakarta apa gimana gitu, jadi ya begitulah. Jadi itu penjelasan kenapa aku bisa bahasa Indonesia. Jadi nggak ada hubungan dengan aku kuliah di Indonesia. Itu juga bukan sesuatu yang umum di Australia. Aku yang bener-bener kayak jatuh cinta sama komunitas Indonesia di Australia. Dan dari situ ya aku mau kayak memperdalam pengetahuan aku tentang segala hal Indonesia. Mau belajar tentang Papua, bahasa Papua juga menarik. Dari mana-mana aku mau belajar tentang Indonesia dan bahasanya dan makanannya, karena itu semua berhubungan dengan budaya. Dan yang paling aku suka tuh budaya tradisional, dan bahasa tuh mencerminkan hal-hal yang tradisional. Makanan tuh sangat berhubungan dengan budaya. Jadi itulah fokusnya aku, budaya dan makanan. Jadi terima kasih banyak udah nonton. Kalau ada pertanyaan apapun jangan lupa tinggal komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe biar aku bisa tambah konten terus. Dan ya, semoga suka videonya ya. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, makasih udah nonton ya. Mantap guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel Masak-Masak dengan Nick. Klarifikasi, aku nggak pernah tinggal di Indonesia guys. Jadi apa yang kita nampak, yang dituturkan, yang apa yang dibicarakan tentang bagaimana boleh dari Australia guys ya, yang bernama Nick nih, dia mengatakan dia tidak pernah tinggal di Indonesia guys ya. Tapi dia pernah ke Indonesia, cuma tidak lama ya, dalam sekitar 5 hari gitu ya, 7 hari gitu, dalam tempoh beberapa tidaklah sampai 1 tahun 2 tahun seperti mana kita nampak ya. Boleh-boleh sebelum ini mereka betah tinggal di Indonesia, malahan bahkan guys sudah hampir 10 tahun dan sebagainya. Tapi boleh nih dari Australia nih, dia belum pernah tinggal di Indonesia sebegitu lama guys. Dan sebab dia mengatakan tadi ada beberapa komentar-komentar dari netizen yang mengatakan kenapa boleh fasih bahasa Indonesia, pernah tinggal di Indonesia dan sebagainya. Jadi dia memberikan satu penjelasan yang sangat-sangat mendalam. So dia katakan tadi sebelum ini video-video yang dia buat tuh dia ada juga sedikit-sedikit ya, dikit-dikit untuk memberikan maklum tentang bagaimana dia bisa bahasa Indonesia gitu ya. Jadi pokoknya begini guys, jadi sebenarnya dia belajar di Australia secara umum, bagaimana dia jatuh hati tentang bahasa Indonesia. Sebab itulah kenapa dia mampu fasih bahasa Indonesia. Begitu juga dengan cara pergaulan dia tuh guys ya, cara lingkungan ya sekelilingnya tuh dapat bersama-sama dengan orang yang orang Indonesia. Jadi apabila dia ketemu dengan teman-teman daripada Indonesia, dari Indonesia, dia bisa menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Jadi serba sedikit, dikit-dikit itu sudah menunjukkan dia sudah memperbaiki bagaimana dia memperkembangkan bahasa Indonesia guys. Jadi guys, saya pun tadi itu saya terkesima guys, saya kaget guys ya, sebab apa yang dia menyampaikan secara penjelasan bagaimana dia mampu fasih bahasa Indonesia tapi nggak pernah tinggal di Indonesia, selaju itu, selancar itu, sefasih itu guys. Wow guys, saya pun terkesima guys, saya rasa terharu lah, rasa bangga bagaimana orang dari luar negara dia mampu menguasai bahasa Indonesia. Dan apa yang dia katakan juga tadi, dia mempunyai 2 buah buku, 1 buku masak-masak, 1 buku bahasa gaul kalau tidak silap sebentar tadi. Maksudnya dia memperjelaskan bagaimana dia belajar di Australia ya, sewaktu dia berada di kuliah. Dia mengatakan bagaimana dia
mula menguasai bahasa Indonesia, bertemu dengan teman-teman di Indonesia, dan pastinya Nick ini adalah seorang yang sangat-sangat pintar guys. Ya, apa yang dikatakan tadi, penjelasan sangat-sangat detail, sangat-sangat mendalam. Wow. Guys, jadi guys, apa info Anda ataupun mungkin ada boleh berbagi info, kalian teman-teman sama-sama boleh turunkan di ruangan kolom komentar guys. Jadi guys, itu saja reaksi, pendapat, komentar daripada Uncle. Lebih dan kurang guys, Uncle mohon maaf. Jadi kita akan bisa ketemu lagi di video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.